Suasana panas dan mencekam bisa saja meliputi pusat ibu kota Malaysia pada Selasa siang 22 Juli 2025. Diprediksi ribuan supporter sepak bola Malaysia turun ke jalan, memadati area sekitar Stadion Nasional Bukit Jalil hingga gedung Markas Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM). Mereka berorasi lantang, menyalakan flare, mengibarkan spanduk protes, hingga membakar atribut sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap kegagalan tim nasional U23 Malaysia di ajang Piala AFF U23 2025. Kemungkinan besar, unjuk rasa ini dipicu hasil imbang tanpa gol antara Timnas Malaysia U23 melawan Timnas Indonesia U23 dalam laga pamungkas grup yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Hasil tersebut membuat Malaysia gagal melaju ke babak semifinal. Supporter pun menilai kegagalan ini sebagai puncak kekecewaan terhadap kepemimpinan Presiden FAM, Datuk Moh Johari Mohd Ayub, serta pelatih Timnas U23, Nafuzi Zain, yang dianggap tidak mampu membawa Harimau Muda berprestasi di level ASEAN. Bisa saja, sejak pagi, massa sudah berkumpul sambil meneriakan yel-yel, "Turun, turun," dan "Kami mahu menang, bukan malu." Satu persatu orator naik ke mobil komando, mendesak Presiden FAM segera mengundurkan diri dan menuntut pembenahan total sistem pembinaan sepak bola Malaysia. Suara klakson, jenderang, dan nyanyian bernada sindiran menggema di sepanjang jalan. Apabila benar, situasi makin memanas ketika beberapa kelompok supporter mencoba memaksa masuk ke gerbang utama kantor FAM. Aparat kepolisian pun terpaksa membentuk barikade dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai anarkis. Beberapa flare dan petasan berterbangan ke arah gedung FAM. Sementara di sudut lain terlihat kerumunan membakar poster sang pelatih sambil berteriak, "Undur, undur sekarang juga." Menurut laporan media setempat, bisa saja sedikitnya 15 orang ditangkap polisi karena dianggap memprovokasi kerusuhan. Meski demikian, sebagian besar pendukung mengaku akan terus melakukan aksi susulan bila tuntutan mereka tidak direspons dalam waktu dekat. "Kami sudah muak. Tiap tahun katanya visi besar FAM, program pembinaan, akademi internasional, tapi hasilnya apa? Malu kalah sama Indonesia, gagal ke semifinal. Ini memalukan." Begitu kira-kira kata salah satu koordinator aksi di hadapan wartawan. Bisa juga di media sosial, tagar FAM out dan Nafuzi Zain out langsung bertengger di puncak trending topik Malaysia. Ribuan komentar bernada kecewa membanjiri akun resmi FAM. Tidak sedikit yang meminta evaluasi total, mulai dari level manajemen hingga skema pembinaan pemain muda. Sementara itu, Presiden FAM, Datuk Moh Johari Mohd Ayub, dalam pernyataan singkatnya mungkin akan meminta para supporter menahan diri. Ia menyatakan pihaknya akan menggelar rapat darurat bersama Komite Eksekutif FM untuk membahas kegagalan di Piala AFF U23 2025 ini. "Kami memahami kemarahan para penyokong. Kami juga kecewa. Namun kami mohon semua pihak tetap tenang. Evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan demi masa depan sepak bola Malaysia." Begitulah kira-kira katanya. Di sisi lain, pelatih Nafuzi Zain pasti akan memilih bungkam ketika dicegat media sepulang dari Jakarta. Beberapa pemain Timnas Malaysia U23 pun hanya tertunduk lesu, enggan berkomentar atas kekecewaan publik. Kini, tekanan terhadap Federasi Sepak Bola Malaysia semakin berat. Banyak pihak menilai kegagalan di Piala AFF U23 2025 ini hanya memperpanjang deretan hasil buruk Harimau Muda dalam beberapa tahun terakhir. Belum lagi, rivalitas dengan Indonesia yang kian panas membuat rasa malu supporter Malaysia membuncah. Apalagi harus melihat ribuan pendukung Garuda Muda merayakan kegagalan mereka secara terbuka di media sosial. Belum jelas bagaimana kelanjutan drama panas ini. Namun satu hal pasti, suara desakan perubahan bergema makin kencang di seantero negeri jiran. Para supporter Malaysia menuntut jawaban. Mundur atau reformasi total? Tidak ada kata lain. Bagaimana guys urut kalian dengan aksi yang dilakukan oleh supporter Malaysia ini? Apakah kalian mendukung mereka untuk turun ke jalan demo besar-besaran? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih.
Timnas U23 Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Malaysia pada laga terakhir Grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 21 Juli 2025. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, membawa-bawa Arhan Fikri usai pertandingan. Ya, Arhan Fikri tidak bisa bermain dalam laga melawan Malaysia. Gelandang Arema FC itu absen karena mengalami cedera usai Timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Filipina pada laga kedua Grup A ASEAN Cup U23 2025 di SUGBK, Jumat, 18 Juli 2025. Tidak adanya Arhan Fikri dirasakan pahit oleh Gerald Vandenburg. Lini tengah Timnas U23 Indonesia tidak bermain seimbang dalam menyerang dan bertahan. Saya kira hari ini pertandingannya sulit. Malaysia bermain rapat dan defensif. Lalu kami juga kehilangan Arhan Fikri. Padahal dia mampu bermain leluasa di antar lini, kata Gerald Vandenburg kepada awak media termasuk bolasport.com. Pelatih asal Belanda itu tetap memberikan apresiasi kepada perjuangan anak-anak asuhnya, terutama di lini belakang Timnas U23 Indonesia yang bermain rapi selama pertandingan. Gerald Vandenburg melihat lini belakang Timnas U23 Indonesia yang diisi oleh Kadek Arel, Kakang Rudianto, Doni Tripamungkas, dan Alvarezi Buffon bermain rapi. Mereka mampu menahan serangan balik yang dilakukan Malaysia. Kami beruntung hari ini bermain 0-0. Hasil ini layak dipuji untuk lini pertahanan yang tampil luar biasa. Semua tim juga bermain baik malam ini, kata pelatih berusia 61 tahun itu. Untuk lini tengah dan depan, kata Gerald Vandenburg, ia melihat kurang bagus, terutama dalam mengeksekusi peluang yang datang. Ia kaget Jens Raven yang biasa mencetak gol, hari ini tidak berkutik. Termasuk Hoki Karaka yang dimasukkan pada babak kedua juga belum mencetak gol. Saya rasa kami benar-benar kurang baik dalam hal penyelesaian. Biasanya Jens Raven mudah membuat gol, tetapi malam ini tidak seperti itu. Tutup Gerald Vandenburg. Bek Timnas Indonesia, Nathan Joy Aon, akhirnya mendapatkan kejelasan soal masa depannya di level klub. Pemain berusia 23 tahun tersebut resmi bergabung dengan klub Belanda, Willem Drubulo Tilburg, jelang bergulirnya musim 2025/2026. Kepastian ini diumumkan langsung oleh pihak klub pada Senin, 21 Februari 2025, malam WIB melalui laman resmi mereka. Willem II merupakan tim yang kini berlaga di Eerste Divisie atau kompetisi kasta kedua Liga Belanda setelah mereka harus terdegradasi dari Eredivisie musim lalu. Meski berada di level kedua, klub asal Tilburg ini tetap menjadi destinasi menarik karena memiliki sejarah kuat dan ambisi besar untuk kembali ke papan atas sepak bola Belanda. Nathan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan berdasarkan performanya di lapangan. Ini menjadi langkah penting dalam karier sang pemain setelah sebelumnya memperkuat Swansea City di Inggris. Meski tidak mendapatkan banyak menit bermain di sana, pengalamannya di luar negeri dianggap cukup berharga untuk dijadikan bekal kembali ke kampung halamannya, Belanda. Dalam pernyataannya, Nathan mengungkapkan rasa senangnya bisa menjadi bagian dari Willem II. Ia menyebut klub tersebut sebagai tempat ideal untuk melanjutkan perkembangan kariernya. Bagi saya, Willem II merupakan langkah berikutnya yang ideal. Setelah pengalaman berharga bermain di luar negeri, saya bertekad untuk jadi pemain kunci setiap minggunya, kata Nathan. Lebih dari sekadar mencari menit bermain, Nathan juga ingin terlibat dalam ambisi besar Willem II untuk kembali ke Eredivisie. Ia menyatakan komitmennya untuk tumbuh bersama tim dan memberikan yang terbaik bagi klub serta para pendukung. Saya sangat menantikan untuk berkembang lebih jauh dan mewujudkan ambisi kami bersama tim serta supporter, tambahnya. Direktur Teknik Willem II, Frick Herkens, turut memberikan penjelasan mengenai alasan klub merekrut Nathan. Ia menilai mantan pemain Excelsior Rotterdam itu sebagai sosok yang sangat cocok dengan kebutuhan taktik tim, terutama karena kemampuan menyerangnya yang kuat. Nathan adalah bek sayap dengan pengalaman dan kuat saat menyerang, sangat cocok dengan gaya bermain kami, ucap Herkens. Herkens juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Nathan mengingat usianya yang masih muda. Kami senang dia telah memilih klub ini.
Dia juga masih muda, yang artinya masih banyak ruang untuk berkembang. Itu sesuai dengan visi Willem II. Tambahnya, dua pemain Persib Bandung tampil moncer bersama Timnas Indonesia U23. Mereka adalah Robby Darwis dan Kakang Rudianto. Mendapati hal ini, bintang Persib Beckham Putra pun berkomentar. Menurutnya, Kakang Rudianto dan Robby Darwis bermain dengan sangat baik di Piala AFF U23 2025, baik itu ketika melawan Brunei Darussalam maupun saat menghadapi Filipina. Alhamdulillah kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru sekali. Stadion Gelora Bung Karno, Senin malam 21 Juli 2025, menjadi saksi bisu tensi panas duel klasik antara Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 dalam lanjutan Piala AFF U230 2025. Ribuan supporter memadati tribun dengan nuansa merah putih membakar semangat para pemain muda Garuda Muda yang tampil ngotot sejak peluit pertama dibunyikan. Sejak menit awal, Indonesia U23 yang diasuh Gerald Vandenburg tampil menekan. Duet lini tengah yang diisi Tony Firmansyah dan Arkan Fikri mencoba mengatur ritme permainan dengan umpan-umpan pendek cepat yang beberapa kali membuat lini pertahanan Malaysia kelabakan. Sayangnya, kokohnya barisan belakang Harimau Muda serta penampilan gemilang kiper Malaysia membuat peluang demi peluang Indonesia tak berbuah gol. Sementara itu, Malaysia bukan tanpa perlawanan. Beberapa kali serangan balik cepat mereka memaksa pertahanan Indonesia yang digalang Kadek Arel bekerja keras. Beberapa penyelamatan krusial dari kiper Indonesia, Muhammad Ardiansyah, membuat skor tetap aman hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tempo permainan semakin meningkat. Para supporter Indonesia tak henti-hentinya menyalakan semangat dengan chant dan sorakan. Masuknya beberapa pemain pengganti membuat serangan Indonesia semakin variatif. Umpan-umpan silang terus dilancarkan, namun rapatnya barisan pertahanan Malaysia membuat bola selalu mental sebelum melewati garis gawang. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat dari thumbnail dari video ini. Semoga saja dalam pertandingan berikutnya Indonesia bisa bermain lebih bagus lagi, permainan Spartan dan determinasi tinggi para pemain muda Indonesia tetap mendapat apresiasi dari para pendukung yang memadati GBK. Menurut kalian bagaimana guys dengan permainan Indonesia malam ini guys? Coba tulis pada kolom komentar di bawah ini ya. Salah satu apresiasi bisa saja datang dari pelatih Timnas Vietnam senior Kim Sang-sik yang mungkin menyaksikan laga tersebut. Usai laga bisa saja Kim Sang-sik memberikan komentar khusus mengenai kualitas skuad muda Indonesia. Saya cukup terkesan dengan penampilan anak-anak muda Indonesia malam ini. Meski skor berakhir imbang, saya melihat masa depan cerah dari cara mereka bermain. Mereka punya visi bermain modern, kecepatan, dan daya juang tinggi. Jika para pemain ini terus diasah dan diberi jam terbang internasional yang lebih banyak, saya yakin Indonesia akan menjadi salah satu tim yang sangat kuat di Asia Tenggara, bahkan Asia. Begitu mungkin katanya pujian dari pelatih kawakan asal Korea tersebut bisa saja menjadi suntikan motivasi bagi skuad Garuda Muda untuk terus berkembang. Para pemain pun tak menutup rasa kecewa karena gagal mencetak gol. Namun optimisme tetap terjaga bahwa di laga berikutnya mereka akan tampil lebih tajam dan bisa membuktikan diri sebagai calon juara di rumah sendiri. Dengan hasil ini, rivalitas abadi Indonesia-Malaysia kembali membuktikan betapa sengitnya duel dua negara serumpun ini, di mana tak hanya gengsi yang dipertaruhkan, tetapi juga kebanggaan di mata publik Asia Tenggara. GBK malam itu memang tanpa gol, tetapi semangat dan harapan akan masa depan Timnas Indonesia U23 tetap menyala terang di dada para pendukungnya. Bek Timnas U23 Indonesia, Kadek Arel, ingin lini depan skuad Garuda Muda lebih tajam dalam laga lawan Malaysia di laga pamungkas Grup A ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga penentu Grup A ASEAN Cup U23 2025 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025. Untuk menghadapi ini, Timnas U23 Indonesia sebenarnya memiliki modal bagus. Pasalnya, tim Merah Putih baru meraih kemenangan 1-0 atas Filipina pada laga kedua Grup A pada Jumat, 18 Juli 2025. Gol sematawayang ini tercipta lewat gol bunuh diri yang dicetak pemain Filipina pada menit ke-23.
Setelah kemenangan ini, Kade Arel mengaku senang karena skuad Garuda bisa meraih 3 poin. Pemain Bali United itu merasa senang karena ia tak hanya menjadi starter saja. Akan tetapi pemain berusia 20 tahun tersebut juga mendapat kepercayaan dari Gerald Vandenberg untuk menjadi kapten. Kadek Arel dipercaya menjadi kapten dalam laga melawan Filipina dan ia berhasil menunjukkan penampilan luar biasa. Ia menjaga pertahanan timnas U23 Indonesia dengan kokoh, sehingga Filipina pun tak mampu membobol gawang skuad Garuda Muda. Pastinya sangat senang ya, karena bisa tampil juga di pertandingan melawan Filipina tadi dan dipercaya jadi kapten. Ujar Kadek Arel kepada awak media seusai mengalahkan Filipina. Itu menjadi kebanggaan bagi saya dan saya sangat menghargai kepercayaan yang diberikan oleh pelatih, ucapnya. Dalam laga melawan The Azgals, memang timnas U23 Indonesia tampil mendominasi dan menciptakan banyak peluang. Akan tetapi, tim Merah Putih gagal menambah keunggulan hingga akhir laga. Situasi ini membuat Kadek Arel menilai bahwa skuad Garuda Muda masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Timnas U23 Indonesia masih harus memperbaiki banyak hal, apalagi laga selanjutnya melawan sang rival yakni Malaysia. Timnas U23 Indonesia akan menjamu Malaysia dalam laga terakhir grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025. Ini bukan hanya sekedar pertandingan saja, tetapi juga adu gengsi antar kedua negara. Oleh karena itu, untuk menghadapi ini, Kadek Arel menilai tim harus memperbaiki kekurangan. Salah satu yang menjadi sorotan yakni ketajaman lini depan tim Merah Putih. Pasalnya, dalam laga melawan Filipina yang tampil bertahan, tim Merah Putih tak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, ia ingin lini depan timnas U23 Indonesia lebih tajam lagi agar saat ada banyak peluang tercipta tak terbuang sia-sia. Ya itulah evaluasi dari kita karena kita selanjutnya akan lawan Malaysia dan tentu di pertandingan nanti kita nggak bisa buang-buang peluang kan, kata Kadek Arel. Winger timnas U23 Indonesia, Victor Detan, mengaku ingin tampil lebih baik dalam laga melawan Malaysia seusai menang tipis atas Filipina. Timnas U23 Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Filipina dalam laga kedua Grup A ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Skuad Garuda Muda meraih kemenangan dalam laga ini melalui gol bunuh diri yang tercipta dari pemain Filipina. Untuk itu, meski timnas U23 Indonesia meraih kemenangan, Victor Detan mengaku belum memuaskan. Menurutnya, masih banyak yang harus dibenahi oleh timnas U23 Indonesia setelah kemenangan tipis itu. Pemain PSM Makassar tersebut mengatakan bahwa tim harus terus berkembang agar bisa tampil lebih baik di laga selanjutnya. Victor Detan dan kawan-kawan akan menghadapi Malaysia dalam laga terakhir Grup A melawan Malaysia. Pertandingan panas ini akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025. Tentunya kita selalu mempunyai ruang untuk berkembang, ujar Victor Detan kepada awak media di SUGBK, Jakarta, sesuai pertandingan kontra Filipina. Tentunya dalam beberapa hari ke depan, kita akan mempersiapkan diri dengan baik agar melawan Malaysia kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, ucapnya. Pemain berusia 21 tahun tersebut juga mengapresiasi kerja keras rekan-rekannya karena bisa meraih kemenangan tipis ini. Pasalnya, dengan kemenangan ini, peluang untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup U23 2025 semakin terbuka lebar. Dalam kesempatan ini, Victor Detan pun juga mengucapkan terima kasih kepada supporter yang selalu memberikan dukungan. Kita sudah kerja keras hari ini dan meraih 3 poin, kata Detan. Tentunya kita memberikan puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua supporter yang sudah mendukung. Semoga melawan Malaysia bisa mendapatkan dukungan yang sama, harapnya. Pelatih timnas U23 Filipina, Gareth James McPherson, memberikan pujian kepada timnas U23 Indonesia. Pujian tersebut dilontarkan tepat setelah laga Filipina vs timnas U23 Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025. Pada kesempatan tersebut, Filipina harus menelan kekalahan dengan skor 0-1 dari timnas U23 Indonesia. Gol semata wayang Garuda Muda tercipta berkat kesalahan Roskilyo dalam mengantisipasi lemparan jauh dari Robi Darwis pada menit ke-23.
usai laga, GAR. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi tantangan berat saat bertemu Malaysia U23 di laga terakhir fase grup Piala AFF U23 2025. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama, Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin 21 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Partai ini sangat menentukan karena akan menjadi penentu siapa yang lolos ke semifinal dari grup A. Indonesia kini berada di puncak klasemen dengan 6 poin dari 2 kemenangan beruntun. Bagi Garuda Muda, hasil imbang sudah cukup untuk mengamankan tiket ke-4 besar sebagai juara grup. Namun Malaysia berada dalam posisi terjepit dan wajib menang untuk menjaga asa lolos. Dukungan puluhan ribu supporter diharapkan bisa memenuhi SUGBK untuk memberikan semangat langsung kepada Garuda Muda. Kehadiran supporter akan menjadi energi tambahan dalam duel sengit ini. Indonesia sebelumnya menekuk Filipina 1-0 lewat gol bunuh diri, sementara Malaysia bangkit dengan kemenangan besar 7-1 atas Brunei. Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Harimau Muda untuk menantang tuan rumah. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia selalu menyita perhatian dan pertandingan kali ini dijamin penuh tensi. Laga bisa dinikmati secara langsung melalui siaran Indosiar, SCTV, dan platform digital video. Indonesia U23 berpeluang besar mengalahkan Malaysia U23 dalam laga pamungkas fase grup. 2 kemenangan sebelumnya menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk kembali meraih hasil positif. Meski begitu, Malaysia bisa menjadi ancaman lewat skema serangan balik yang cepat dan efisien. Namun, kehadiran ribuan pendukung dan racikan strategi dari Gerald Vandenberg diyakini akan menjadi pembeda bagi skuad Indonesia. Untuk prediksi skor, admin sendiri akan memprediksi Indonesia bakal menang mudah 3-0 lawan Malaysia. Untuk prediksi skor dari kalian, bagaimana guys? Coba tulis pada komentar di bawah ini ya. Dan tulis juga doa dan harapan kalian untuk Timnas Indonesia nanti. Sementara, untuk prediksi line up nanti adalah penjaga gawang Muhammad Ardiansyah, bek Ahmad Maulana, Brandon Scheunemann, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, gelandang Arkan Fikri, Robi Darwis, Tony Firmansyah, penyerang Raihan Hanan, Jens Raven, Rahmat Arjuna. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, optimistis anak asuhnya bakal menang dalam laga terakhir fase grup Piala AFF U23 2025 menghadapi Malaysia. Arkan Fikri dan kawan-kawan sudah menjalani 2 laga. Kemenangan atas Brunei Darussalam dan Filipina akan dilanjutkan dengan laga melawan Malaysia, Senin 21 Juli. Vandenberg melihat Harimau Muda sebagai kesebelasan yang bagus, namun tetap percaya diri akan kemampuan Timnas Indonesia U23. Saya pikir semua pertandingan itu penting dan begitu juga melawan Malaysia karena saya pikir mereka adalah tim bagus, tim yang sangat bagus. Dan saya pikir mereka memiliki banyak pemain bagus, jadi saya pikir kami harus berupaya meraih kemenangan, kata Gerald ketika ditemui dalam latihan Timnas Indonesia U30 di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu 20 Juli. Saya selalu percaya diri kami baik-baik saja dan kami bisa memenangi pertandingan dan saya pikir lawan juga berpikir sama karena jika Anda bisa kalah, maka akan kalah. Jelasnya melanjutkan mantan pemain Ajax dan PSV itu menegaskan persiapan sebelum pertandingan adalah hal utama dan krusial. Saya pikir kami mempersiapkan tim kami dengan baik dan kami tahu Malaysia adalah tim yang sangat kuat, tetapi kami akan berjuang dan mencoba untuk menang, ucap Vandenberg. Gerald Vandenberg punya argumen yang sama dengan Shin Tae-yong soal pemilihan kiper di sebuah turnamen. Kiper ketiga PSM Makassar, Muhammad Ardiansyah, menjadi penjaga gawang utama Timnas U23 Indonesia setidaknya dalam 2 laga perdana yang sudah dijalani di ASEAN Cup U23 2025. Pemain berusia 22 tahun itu mencatatkan clean sheet dalam 2 penampilannya bersama Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, mengindikasikan tidak atau belum akan mengganti Ardiansyah yang sejauh ini tampil impresif. Gerald mengaku bakal setia dengan Ardiansyah dan tak akan menggantinya sepanjang turnamen. Ini juga mengonfirmasi bila Ardiansyah akan kembali tampil saat Timnas U23 Indonesia melawan Malaysia pada Senin 21 Juli 2025 besok.
Ya karena Anda selalu hanya memiliki satu kiper sepanjang turnamen, kata Gerald Vandenberg pada Minggu, 20 Juli 2025. Saya pikir Sjoerd adalah pelatih kipernya, dan jika dia memutuskan siapa, maka dia akan jadi kiper di tim kami dan saya percaya. Jadi saya percaya dia punya cukup informasi untuk memberi saya info yang benar. Sekarang, kita harus fokus ke laga selanjutnya. Saya tak mau berbalik. Mudah-mudahan kita bisa lagi meraih clean sheet saat lawan Malaysia. Tambahnya, pernyataan Gerald Vandenberg yang memutuskan setia pada satu kiper saat mengikuti turnamen mengingatkan kita pada pernyataan pelatih sebelumnya Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu memang sempat menyatakan bakal jarang atau sama sekali tak akan merotasi pemain di posisi kiper dalam sebuah turnamen. Posisi kiper berbeda dengan pemain lain, kata Shin Tae-yong dalam ajang Piala AFF U19 2022 lalu. Di tim, peran seorang kiper penting dan itu membuat saya meminimalkan pergantiannya dalam satu turnamen. Saya sengaja melakukan rotasi, selain kiper, agar pemain siap untuk pertandingan berikutnya. Tambahnya, Timnas Indonesia U23 terancam tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat menantang Malaysia. Sejumlah pemain dihantui masalah cedera. Duel Timnas Indonesia U23 kontra Malaysia U23 akan tersaji pada laga terakhir Grup A. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senin, 21 Juli malam. Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang dalam laga ini untuk mengunci tiket ke semifinal. Namun kemenangan tetap menjadi target utama yang dibidik tim asuhan Gerald Vandenberg. Masalahnya, pelatih berkebangsaan Belanda itu harus putar otak untuk menurunkan komposisi yang tepat. Kebugaran sejumlah pemain intinya tengah bermasalah. Ya, ada beberapa pemain yang cedera, tapi saya rasa tidak untuk dibicarakan saat ini. Saya tidak bisa berkomentar apapun tentang itu. Cedera pemain saat ini, kata Gerald Vandenberg. Pertama-tama, kita harus tahu pasti apa yang terjadi dengan para pemain. Timnas Indonesia U23 tampil habis-habisan saat mengalahkan Filipina pada laga terakhir. Para pemain tentu merasakan kelelahan usai pertandingan tersebut. Sementara nama-nama seperti Jens Raven dan Victor Detan sempat mengalami cedera. Arkan Fikri juga terlihat menjalani latihan terpisah hanya 1 hari jelang menantang Malaysia. Dengan kondisi tersebut, kecerdikan Gerald Vandenberg dalam meracik skuadnya akan diuji. Ia harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk ancaman cedera yang menghantui para pemain. Gelandang muda Persib Bandung, Robbie Darwish, kembali mencuri perhatian setelah tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U23 dalam laga kedua Grup A Piala AFF U23 2025. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 19 Juli 2025 malam, Robbie dinobatkan sebagai Man of the Match usai membawa Garuda Muda menang tipis 1-0 atas Timnas Filipina. Kontribusi krusial Robbie datang di menit ke-23. Lewat lemparan ke dalam spektakuler, ia menciptakan situasi yang memaksa bek Filipina, Jaime Rosquillo, melakukan gol bunuh diri. Gol itu menjadi satu-satunya yang tercipta sepanjang pertandingan dan memastikan Indonesia mengantongi 3 poin penting. Ini bukan kontribusi pertama Robbie di turnamen ini. Pada laga perdana, saat Indonesia menggulung Brunei Darussalam 8-0, pemain bernomor punggung 6 itu juga menyumbang 2 assist. Alhamdulillah, bisa kembali memberikan kontribusi yang positif buat tim. Tentunya ini bukan hasil dari saya sendiri. Ini kerja sama tim. Ini adalah hasil dari kerja keras serta kebersamaan pemain dan semua staf pelatih di sini, ujar Robbie dilansir situs resmi Persib. Meski menerima banyak pujian dan gelar pemain terbaik, pemain berusia 22 tahun ini enggan larut dalam euforia. Ia menegaskan akan terus fokus dan rendah hati demi menjaga performa terbaik. Jangan cepat berpuas diri karena perjalanan saya sendiri masih sangat panjang. Terima kasih atas semua dukungan kepada saya. Semoga segala proses yang dijalani saat ini berjalan dengan baik, tambahnya. Indonesia kini bersiap menghadapi laga penentuan melawan Malaysia, Senin malam, 21 Juli
2025 kembali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Robby Darwis diharapkan bisa kembali tampil dominan dan membawa Garuda Muda melaju ke